Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6, kelompok Gresik 6, tempat Desa Teloko Pojok akan menyampaikan proposal kami yang telah kami susun, itu Bapak. Mungkin bisa langsung ke isinya. Nah, jadi secara garis besar analisis situasi desa ini, Desa Teloko Pojok itu adalah desa yang terletak di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Nah, karena terletak di sekitar pusat kota, maka otomatis Desa Teloko Pojok ini populasinya padat, Bapak. Kemudian selain berada di dekat pusat kota, Desa Teloko Pojok ini juga terletak di dekat kompleks perindustrian. Yang paling dekat adalah pabrik pupuk, itu Bapak. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, eh, untuk keadaan pandemi kan masih berjalan. Nah, sudah berjalan selama 1 tahun dan pelaksanaan protokol kesehatan sepertinya mulai mengendur seperti itu. Jadi bisa terlihat di sekitar desa itu masyarakatnya mulai banyak yang tidak pakai masker, kemudian bilik cuci tangan mulai tidak aktif lagi, banyak yang sabunnya habis atau rusak seperti itu Bapak. Kemudian selain masalah COVID-19 di Desa Teloko Pojok, kan tadi dekat dengan perindustrian. Nah, salah satu faktor yang menjadi masalah di desa tersebut adalah adanya polusi udara, yaitu hasil limbah dari pengolahan amonia gitu. Jadi eh, dalam 1 hari warga setempat itu seringkali menghirup amonia yang tentu saja berbahaya bagi pernapasan. Nah, selain itu untuk masalah yang dihadapi selain COVID dan polusi udara, yaitu dengan kondisi belajar dari rumah yang menyebabkan beberapa atau sebagian dari masyarakat desa, terutama yang masih pelajar seperti anak-anak SD dan SMP itu mengalami kesulitan dalam belajar seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini rangkuman dari permasalahannya ada 4, yaitu masyarakat masih mengabaikan pemakaian masker saat melakukan kegiatan di luar rumah, kemudian tidak meratanya pengadaan sabun cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian lingkungan yang dekat dengan industri menyebabkan polusi udara yang berpengaruh pada kesehatan pernapasan. Kemudian yang keempat adalah kondisi belajar daring yang berimbas pada pemahaman anak-anak seperti itu. Nah, menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terdapat di Desa Teluk Pojok tersebut, eh, kami dari kelompok Gresik 6 memiliki beberapa program kerja yang diantaranya yaitu yang pertama sosialisasi protokol kesehatan dan informasi mengenai vaksin. Jadi eh, untuk di untuk program kerja ini kami akan mensinergikan antara penegakan protokol kesehatan yang ini sudah pasti yaitu 3M, kemudian dilengkapi dengan informasi perihal vaksin COVID-19 yang sekarang ini sedang berjalan seperti itu. Nah, untuk informasi vaksin sendiri kami lebih menekankan untuk memberikan dorongan pada masyarakat agar tidak takut untuk divaksin seperti itu. Karena kan isu-isu tentang vaksin, isu-isu hoax tentang vaksin banyak bertebar sehingga dikhawatirkan warga desa juga ada yang termakan itu jadi menolak vaksin. Jadi salah satu tujuan kami adalah untuk meningkatkan kesadaran warga setempat tentang pentingnya vaksin untuk melawan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi tentang bahaya polusi udara. Nah, untuk sosialisasi ini sendiri dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster di tempat umum seperti itu yang kontennya nanti akan berisi
bahaya polusi udara dan juga langkah-langkah apabila polusi udara itu terjadi. Nah, target dari kedua program kerja kami ini adalah perwakilan dari ibu-ibu PKK. Nah, jadi untuk pelaksanaannya sendiri, mungkin perwakilan ibu-ibu PKK dari beberapa RT di Desa Trogopojo akan kami datangi, kemudian kami akan mencoba untuk menjelaskan atau menyampaikan edukasi tentang kedua program kami ini. Nah, tujuan dari program sosialisasi bahaya polusi udara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran warga setempat akan bahayanya dari polusi udara ini, dan juga agar tercipta kewaspadaan masyarakat dan kesigapan masyarakat apabila sewaktu-waktu polusi itu datang lagi. Nah, selain menggunakan media cetak yang ditempel, nanti soft file atau versi yang tidak dicetak dari pamflet itu akan kami sebarkan melalui grup WhatsApp atau grup-grup sejenis yang berisi perwakilan-perwakilan tiap RT. Jadi informasi yang kami sebarkan diharapkan tetap efektif dan juga untuk meminimalkan kerumunan seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah posko belajar. Jadi posko belajar ini adalah untuk menindaklanjuti permasalahan yang nomor 4, yaitu kesulitan anak sekolah di desa setempat dalam mengejar materi. Jadi untuk pelaksanaan sendiri kami menyasar siswa SD dan SMP karena kedua jenjang tersebut masih memerlukan pembimbingan yang intensif seperti itu. Nanti teknis pelaksanaannya sendiri adalah di beberapa pekan sekali kami akan membuka posko belajar. Nanti siswa yang sekiranya memiliki permasalahan dalam belajar, mungkin terdapat materi yang sulit atau ada tugas yang tidak bisa dikerjakan, bisa dibawa kepada kami. Nanti kami akan sama-sama membantu dan sekaligus mengedukasi. Tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, bisa dilihat di sini sasaran dari program kerja ini adalah siswa-siswi sekolah dasar di Desa Trogopojo. Kemudian yang keempat adalah posko kesehatan dan sosialisasi makanan B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, untuk program kerja ini sendiri nantinya akan melibatkan instansi kesehatan seperti puskesmas setempat. Nah, nanti teknisnya pada hari pelaksanaan nanti akan ada posko kesehatan, nanti warga dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis. Kemudian kami juga mendirikan pojok makanan sehat. Jadi kami akan memberikan contoh makanan sehat yang bergizi dan seimbang seperti itu. Nanti diharapkan dari program kerja ini akan tercipta kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat karena makanan sehat juga penting untuk menunjang daya tahan tubuh seperti itu. Ya, kemudian ini untuk pelaksanaan kegiatannya. Jadi kami mengambil setiap akhir pekan karena di akhir pekan kemungkinan untuk warga sudah berada di rumah sangat besar. Jadi apabila kami menyasar hari kerja, tentunya nanti kami rasa kurang efektif. Bisa jadi sebagian besar warga sedang bekerja atau melaksanakan hal yang lain. Dan juga karena pada hari kerja, ya karena kami sedang ada kuliah juga, jadinya hasil kesepakatan dari kami memutuskan untuk melaksanakan kegiatan KKN ini setiap akhir pekan seperti itu. Dan sesuai dengan instruksi dari pihak perangkat desa yang memberitahukan kepada saya bahwasanya untuk kegiatan KKN ini kalau bisa tidak boleh sampai mengundang kerumunan seperti itu, Bapak. Ya, kemudian ini untuk struktur
personalianya, pelaksana kegiatan, ini bisa kita lewati. Baik, ini lembar program kerja, deskripsi program kerja dapat dilihat di sini. Program kerja yang pertama, sosialisasi protokol kesehatan, gambaran umumnya sudah saya jelaskan tadi di atas. Secara tujuannya, kemudian sasarannya adalah perwakilan ibu-ibu PKK di beberapa RT di Desa Telukopojok. Kemudian indikator ketercapaiannya adalah masyarakat Desa Telukopojok dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-harinya dan tidak ragu untuk mendapatkan vaksin seperti itu. Kemudian yang kedua, sosialisasi bahaya polusi udara. Sasarannya adalah seluruh warga Desa Telukopojok. Kemudian tujuannya adalah, sasarannya adalah masyarakat Desa Telukopojok dapat mengerti tentang bahaya polusi udara, sehingga akan tercipta kesadaran tentang apa saja yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti polusi udara tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian posko belajar, sasarannya adalah anak-anak usia sekolah dasar hingga SMP, dengan tujuannya adalah capaiannya adalah anak-anak SD dan SMP tersebut dapat terbantu dalam mengerjakan tugas maupun untuk memahami materi yang sekiranya belum mereka mengerti. Itu. Kemudian yang terakhir, posko kesehatan dan sosialisasi makanan B2SA. Nah, sasarannya adalah seluruh warga Desa Telukopojok. Kemudian capaian keberhasilannya adalah warga desa diharapkan dapat tahu apa saja jenis makanan yang termasuk dalam B2SA dan juga dapat terbantu untuk memperoleh informasi kesehatan seperti itu, karena ada cek kesehatannya seperti itu. Baik, demikian penyampaian proposal dari kelompok Gresik 6 wilayah Telukopojok. Kami persilakan kepada Bapak Agus. Baik, terima kasih Mas Rizky. Secara umum saya kira proposalnya bagus gitu ya, sistematis, kemudian apa namanya juga lengkap gitu ya. Nah, namun saya kira perlu dilaksanakan itu, apakah cukup itu hanya satu kali dari masing-masing kegiatan. Jadi total dari kegiatan ini kan berarti cuma 8 hari. Mulai dari persiapan KKN untuk presentasi hari ini sampai akhirnya penutupan. Menurut saya perlu ditambahkan kegiatan itu tidak hanya dalam pelaksanaannya hanya 1 hari. Misalnya belajar bersama siswa SD dan SMP yang dilaksanakan tanggal 25 April. Saya kira sebaiknya jangan hanya 1 kali. Mungkin 2 atau 3 kali. Gitu ya. Setiap hari Sabtu. Gitu ya. Jadi misalnya tanggal 18 April. Sebelumnya tanggal 11 April. Gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu 3 kali. Kan selama akhir Maret sampai pertengahan April itu kan praktis tidak ada kegiatan. Itu bisa diisi misalnya dengan kegiatan belajar bersama. Gitu ya. Kalau buka bersamanya mungkin hanya dilaksanakan sekali nggak apa-apa. Belajar bersama dan buka bersama. Misalnya gitu ya. Tapi sebelumnya itu saya kira juga perlu ada kegiatan yang sama setiap hari Sabtu untuk belajar bersama. Gitu ya. Kalau sosialisasi itu mungkin 1 kali cukup. Nah, ya. Sosialisasi tentang protokol kesehatan dan vaksinasi kalau ada program vaksinasi. Saya kira 1 kali cukup.
Tetapi untuk kegiatan belajar mengajar itu saya kira ya minimal 3 kali lah. Kalau bisa 4 kali. Baik, Pak. Ya. Baik. Sosialis pencegahan dan akibat polusi udara itu ya boleh. Sosialisasi boleh sekali. Tapi kalau belajar mengajar saya kira beberapa kali lah, 3 atau 4 kali. Gitu ya. Baik, berarti Mas Adrian, untuk ya. Saya kira tambahan proporsinya. Oh, okay. Ya. Berarti dalam proporsinya seperti itu, Pak ya. Untuk diperbaiki proporsinya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ya. Nah, yang di pelaksanaan kegiatan itu halaman 6 itu ya. Baik. Akan kami perbaiki lagi. Jadi belajar bersama siswa di SMP itu 21 Maret, berikutnya 28 Maret, kan gitu ya. Berikutnya lagi tanggal berapa itu ya. Mungkin bisa dibagi SD dulu gitu ya misalnya. Belajar bersama siswa SD 3 kali, berikutnya belajar bersama siswa SMP 3 kali. Itu bisa juga. Tapi bisa juga belajar bersama siswa SD, SMP sekalian. Kan mungkin gurunya berbeda, tempatnya ruangannya berbeda, cuman waktu pelaksanaannya sama. Itu juga bisa. Yang pasti tidak cukup hanya sekali atau 2 kali. Gitu ya, ini tambahkan ya. Jadi 21 sampai 25 April lah katakan gitu ya. Itu kegiatan belajar mengajar. Jadi totalnya bisa berapa itu? 5 kali kalau gitu ya. 5 atau 6 bisa kali. Lebih dari setiap hari 1. Ya. Saya kira dari saya catatannya itu yang penting ya. Kalau yang lainnya saya kira cukup. Bagus. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas saran dan masukannya. Akan kami pertimbangkan lagi seperti itu. Kemudian mohon maaf Pak Agus. Kalau di Mas Adrian, halo, kalau mau di-upload nggak apa-apa, silakan di-upload sekarang, gitu ya. Jadi nanti dalam pelaksanaannya aja, hanya dalam pelaksanaan saja nanti langsung diterapkan belajar mengajar itu 5 atau 6 kali. Jadi proposalnya biar seperti ini nggak apa-apa. Oh, iya Pak. Gitu ya. Oke. Waktu pelaksanaan laporan ya. Oke. Ini sebenarnya sekaligus saya ingin bertanya Pak. Jadi ini untuk susunannya itu untuk penanggung jawab ini siapa nggih Pak? Bagian penanggung jawab. Ketua kelompoknya. Oh berarti tapi di sini nggih sudah ada bagian penanggung jawab mungkin program KKN ini. Jawab ya koordinator DPL. Koordinator dosen pembimbing lapangan. Oh berarti itu harus dikasih itu. Kalau yang lainnya iya, tadi koordinator ya. Tadi saya coba tanyakan ke kelompok lain, ternyata ada juga yang tidak memakai ini, Pak. Nah, jadi langsung dosen pembimbing lapangan seperti itu. Kemudian di bawahnya seperti ini. Gitu. Berarti ada ini koordinator pembimbing lapangan ya. Oh. Berarti ini ditulis saja tidak apa-apa, Pak ya? Ditulis seperti itu. Ya. Berarti ini apabila ada bisa ditulis koordinator KKN seperti itu, Pak. Atau bagaimana? Koordinator pembimbing lapangan. Koordinator dosen pembimbing lapangan. Oh, okay. Jadi koordinator DPL-nya itu Vita Mahardika ya. Vita Mahardika. Oke, Pak. Vita Mahardika nggih. Ya. Oke, nanti VI. kami coba pakai V ya. Iya, Pak, nanti akan kami coba cari. Ini apa identitasnya gitu. Langsung ditulis itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah nanti, nggak apa-apa. Di zone berikutnya ya. Vita Mahardika.
pakai V. Mardika biasa kok tulisannya. Nanti bisa saudara cari dia. Itu koordinator DPR Gresik ya. Kalau saudara mau tulis itu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, saya kira itu. Sudah sebelumnya sudah diupload di SIM KKN. Belum, Pak. Jadi nanti setelah ini akan saya kirim seperti itu. Iya, setelah ini dikirim di SIM KKN, koordinator yang ngirim ya, Mas Rizky ya. Atau ketuanya. Nanti akan di progres ya. Ya. Oke, saya kira itu catatan dari saya bagus. Jadi Mas Rizky, program KKN itu yang penting realistis, bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan penting juga untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Oke, gitu ya. Oke, berikutnya saya persilahkan kelompok Tabalong untuk bisa menyampaikan presentasinya. Dipersilahkan.